Rata-rata ada dari sisi biaya tadi ya Pak ya, biaya KPR. Nah, biaya KPR sendiri kalau di CIMB Niaga itu dan Konven dan Syariah itu beda tadi ya, beda 0,1% tadi itu ya, ada perbedaan. Kemudian yang kedua, cenderung di satu case itu insurance syariah bisa jadi lebih hemat ya. Terus kemudian ya, kalau memang nanti Pak Steve memang tadi ya nasabah Konven, terus kemudian mau pindah ke syariah, itu bisa dikonversi Pak. Ya, dikonversi untuk segi pembiayaan, atau mungkin kalau emang dia mau buka tabungan saving baru bisa ke seluruh cabang di Indonesia. Akan membantu nasabah kita, dia akan mendapatkan pembiayaan jauh lebih murah gitu. Ini baru mau saya tanyakan sebenarnya apa kelebihannya dibanding bank konvensional. Jadi pertama dari biaya itu ya Pak. Hanya administrasi tanpa provisi ya. Kira-kira mungkin ada lagi Pak, selain ada kemudahannya mungkin, atau perhitungannya mungkin biayanya segala macam. Apakah kenapa lebih baik sekarang ini kita mengambil yang KPR syariah? Kalau kita ngomong kelebihan, rata-rata ada dari sisi biaya tadi ya Pak ya, biaya KPR. Nah, biaya KPR sendiri kalau di CIMB Niaga itu dan Konven dan Syariah itu beda tadi ya, beda 0,1% tadi itu ya, ada perbedaan. Kemudian yang kedua, cenderung di satu case itu insurance syariah bisa jadi lebih hemat ya. Terus kemudian kadang-kadang kalau misalnya kita KPR itu kan biayanya ada mahal dari sisi provisi dan asuransi ya Pak ya. Nah, syariah itu bisa dia akan sedikit low daripada di Konven gitu Pak. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kadang kalau kita misalnya ada proses pemindahan fasilitas ya dari bank sebelumnya ke kita, itu ada kita pembiayaan di syariah itu lebih tinggi Pak daripada konvensional. Nah, itu yang membuat kadang-kadang nasabah pengen ke kita. Kenapa? Karena dia mendapatkan pembiayaan yang lebih tinggi daripada konvensional. Yang ketiga, kita ada kepastian cap floating. Kita tidak ada pembiayaan yang memang kita fix terus panjang tenor ya, itu pakai akad murabahah namanya Pak, akad jual beli Pak. Yang tadi saya cerita di depan, kita ada dua akad, ada satunya ada MMQ, ada akad musyarakah kerjasama, yang kedua ada akad murabahah jual beli. Nah, ini dua akad yang kita gunakan di CIMB Niaga sebagai akad pembiayaan rumah ya Pak ya. Gitu, menarik sekali ya. Kalau misalnya kami atau misalnya sudah menjadi nasabah dari niaga yang konvensional nih Pak, kira-kira apakah ada perlakuan khusus yang harus kita ketika kita menjadi nasabah KPR syariah gitu? Apakah ada perlu buka akun baru atau data baru atau bagaimana Pak kira-kira? Mungkin maksudnya gini ya Pak Steve ya, apa kalau kita nasabah Konven, apa perlu mau ke syariah, apa perlu buka lagi? Sebenarnya gini, di CIMB Niaga sendiri itu kita menggunakan sistem namanya DBLM. Ya, DBLM itu adalah dual banking leverage model, yang mana semua cabang di Indonesia ya, di CIMB Niaga di Indonesia itu nasabahnya apabila melakukan transaksi syariah itu bisa di cabang manapun Pak Steve. Jadi ini adalah salah satu bentuk upaya manajemen ya untuk melakukan efektivitas dan efisiensi supaya semua nasabah itu bisa berbanking di seluruh cabang. Ya, kalau memang nanti Pak Steve memang tadi ya nasabah Konven, terus kemudian mau pindah ke syariah, itu bisa dikonversi Pak. Ya, dikonversi untuk segi pembiayaan, atau mungkin kalau emang dia mau buka tabungan saving baru bisa ke seluruh cabang di Indonesia gitu. Jadi memudahkan. Bahkan sekarang kalau mungkin kita ada teknologi, kita bisa buka rekening di handphone Pak. Kita punya Opto Mobile namanya. Nah, Opto Mobile ini cukup oke lah Pak ya. Kalau saya sendiri ya, kita sebagai milenial Pak, kita masih milenial kan Pak ya. Kita masih milenial pas saya. Iya. Beda 11-12 nih Pak ya. Nah, kita punya satu kemudahan, semuanya ada di genggaman tangan kita ya. Kita mau makan kita bisa pakai QR ya kan, pakai kris ya. Kita mau buka deposito atau saving kita bisa pakai handphone ya. Bahkan ada program ya tadi yang saya sebutkan komunitas ya. Kalau kita saving itu kita akan mendapatkan cashback. Nah, itu juga ada program yang kita sedang jalankan. Banyak sih Pak program-program yang memang kita
gencarkan ya, khususnya untuk di community financing ini ya. Di syariah ada funding, ada financing. Ya, tadi financing itu kayak KPR-nya itu kita ada sekarang program dengan developer tertentu itu pricing-nya murah banget Pak. Gitu. Nanti kalau penasaran nih saudara-saudari Nets Realty ini bisa di cabang terdekat. Cabang terdekat ini ada di Fatmawati nih, cabangnya Pak Angga dan Pak Sigit nih. Ini kita saya spill sekalian ya. Jadi kita bisa silaturahmi kalau memang nanti saudara-saudari Nets Realty pengen tanya ya. Silakan nanti kita mungkin bisa sampaikan informasi di belakang terkait tentang ini lebih detail Pak. Nanti ada CP-nya ya Pak ya. Betul Pak. Oke, gitu. Mungkin ada tambahan lagi Pak yang ya dari saya mau nambahin gini Pak Steve. Jadi kenapa sih harus syariah ya? Karena syariah sendiri untuk nasabah itu menguntungkan ya. Kenapa saya bilang menguntungkan? Dulu pada saat saya ini cerita dikit nih Pak ya, boleh Pak ya. Jadi selama 12 tahun ke belakang ya, saya berada di bank konvensional ya. Saya pendekatan saya adalah soal saingan dengan kompetitor lain adalah masalah bunga ya. Kalau kita ngomong konvensional adalah masalah bunga. Tapi sejujurnya kalau kita ngomong perbankan, ada hal yang jauh lebih dahsyat daripada soal pricing aja Pak. Core pricing lebih fundamental lagi lebih ya. Juga ya, Pak. Ya, itu akan pengaruhi behavior nasabah kita ya untuk memilih bank mana yang akan menjadi mitra saya. Ya. Nah, apakah hal itu? Itu adalah soal kenyamanan atau soal kemudahan bertransaksi. Di syariah CIMB Niaga sendiri kita juga membuat satu produk yang mana ini kan sangat bagus dan unik Pak. Yang mana ini tidak ada di saudara kita ya. Saya bilang saudara Pak ya, boleh komentar lain ya. Bank lain lah. Nah, ya seperti bank lain. Nah, antara lain kita juga punya namanya syariah card. Ya, di Indonesia yang punya syariah card itu cuma ada 2. Ya, saudara kita di bank lain ya. Boleh saya sebut merek ya? Oh, boleh. Boleh ya. Nih Bank BSI ya, Bank BSI. Satunya Bank BUMN yang punya kredit card syariah, Bank BSI, dan yang kedua di swasta adalah Bank CIMB Niaga Syariah. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa CIMB Niaga Syariah ini komit terhadap kita ingin memudahkan pembiayaan masyarakat ya, yang tadinya belum tahu syariah jadi tahu syariah, ya, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin gitu, ya kan? Tadinya bingung ya jadi jelas gitu. Nah, bahkan kalau boleh kita bedah lagi, portofolio financing kita ya di CIMB Niaga itu rata-rata 50-60% adalah non-muslim. Nah, itu kan menjadi menarik ya Pak ya, bahwa kita adalah yang penting adalah cuan tadi Pak. Ya kan itu ternyata Pak ya. Iya, yang penting adalah ujung-ujungnya ke situ. Ujungnya adalah duit UUD Pak ya. UUD. Nah, ini menjadi penting dan menjadi krusial bahwa syariah itu bisa masuk ke semua layer. Ya, tidak hanya umat muslim aja, tapi non muslim pun juga bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan benefit atas itu. Ya, bahkan kalau kita, ini saya nggak bawa nih kartu syariahnya nih. Nah, itu kita nggak pakai annual fee Pak. Tanpa annual fee. Ya, jadi kalau nggak dipakai ya sudah gitu. Tapi kalau kita pakai, itu akan mendapatkan cashback Pak. Cashback. Ya, Bapak mau transaksi di retail dimanapun, di pom bensin, di toko minimarket, mau belanja bulanan, ya itu akan mendapatkan cashback. Jadi saya yakin sih mungkin saudara-saudari Nets Realty di sini belanjanya mungkin sebulan lebih dari 1 juta kali ya, lebih kan? Pasti lebih ya Pak ya. Ngopinya aja 100.000 Pak seminggu ya kan? Nah, apalagi 2 hari sekali. Kebanyakan makanya gini Pak ya. Nah itu. Annual fee itu semua hidup atau gimana Pak? Ya, jadi itu free for life Pak Steve ya. Jadi yang kita sampaikan di situ adalah annual fee-nya free for life untuk kartu pertama ya. Dan kalau misalnya itu digunakan, misalnya kita belanja 5 juta, dia akan mendapatkan cashback besar 3% Pak. 3% setiap bulan loh Pak. Dan itu adalah fitur, bukan program. Jadi tidak berlaku untuk hanya tahun ini aja. Kan? Dia fitur, dia akan selamanya. Gitu. Jadi ada apa lagi ya? Satu lagi ada ini Pak, personal financing alias KTA syariah. KTA syariah. Kalau di kita
biasanya Pak kalau kita kredit motor, BPKB saya mau tanya Pak Steve, BPKB dijaminkan apa enggak? Dijaminkan kan? Nah, kalau saya bina sekarang, kita nggak perlu jaminkan. Bahkan BPKB kita berikan di depan, di awal. Ya, kita juga ada pembiayaan motor, jadi motor kita berikan plus BPKB-nya Pak. Otomotif ya Pak? Otomotif ya. Tapi khusus motor ya Pak ya, karena kalau mobil kita punya rilis sendiri namanya SINAF ya, Siap Niaga Auto Finance ya. Namanya juga ada syariahnya juga ada. Nah, kalau yang personal finance gini, khusus KTA memang motor. Kita ada kerjasama sama banyak, sama ada Yamaha, ada Honda, ada Piaggio, kita juga kerjasama. Banyak-banyak Pak. Nah itu akan memudahkan masyarakat Pak ya. Udah dikasih biaya murah ya. Kita starting di 0,99% Pak itu Pak. Kalau yang motor ya. BPKB dikasih di depan ya. Asuransi kita cover. Ya, jadi itu aman Pak, ada asuransinya juga, dan juga yang paling penting adalah tanpa DP. Gitu. Jadi memudahkan Pak untuk masyarakat. Yang tanpa DP lagi apa nih? Banyak ini Pak ya. Banyak. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong KTA Syariah sendiri ini jadi satu bisnis yang menarik ya. KTA Syariah sendiri itu kita bisa kerjasama dengan wedding organizer, bisa dengan klinik Pak, bisa dengan apa lagi ya, notaris. Ya, dan notaris ekstra namanya kita. Jadi kalau nasabah yang dia belum AJB, ya biasanya kan kalau AJB itu kan yang paling mahal adalah komponen pajak PPHTB, ya kan? PPHTB itu kan sangat ini, sehingga nasabah itu terganggu untuk melakukan AJB. Ya nanti dulu. Kita bisa Pak kerjasama dengan notaris, kita membiayai itu, dan akhirnya untuk biaya tersebut bisa untuk dicicil di CIMB Niaga Syariah. Jadi kita semangatnya tadi Pak, karena syariah untuk semua, maka semuanya kita harus bantu untuk memudahkan. Semangatnya membantu Pak. Keren. Mantap sekali nih Niaga Syariah ini Pak ya. Saya rasa sekian untuk episode kali ini. Sorry, ada satu tambahan lagi Pak. Mungkin yang tadi sempat terlewat ya. Kita itu sekarang ada launching produk namanya Ekstra Manfaat IB Syariah. Apa itu Pak? Ekstra Manfaat IB Syariah itu dia menggabungkan ya produk funding dan financing ya, yang mana itu nanti fundingnya itu dia akan bisa membantu mengurangi jangka waktu KPR-nya Pak. Mungkin sering terdengar ya di masyarakat ya. Nah, cuman di CIMB Niaga Syariah ini baru launching kemarin Pak, Desember kemarin. Jadi tanggal 12 bulan 12 ya. Itu kita launching produk namanya Ekstra Manfaat IB, yang mana kembali lagi memudahkan ya masyarakat atau nasabah dan juga saudara-saudari Nets Realty kita untuk mengambil KPR Pak. Jadi kalau KPR dia pengen lebih cepat dan dia ada tabungan nih, daripada ditaruh di tabungan biasa, taruh aja di tabungan Ekstra Manfaat IB ini. Dia akan mengurangi angsuran tiap bulan bisa, atau dia mengurangi jangka waktunya. Jadi ini sudah keduanya, atau harus memilih salah satu Pak? Harus salah satu Pak Sip. Ya, salah satu. Kalau nanti angsuran berkurang, jangka waktu berkurang, nanti banknya yang rugi. Nanti nggak cuan ya. Nah itu Pak, cuan tadi Pak. Semuanya kita sama-sama cuan. Iya, sama-sama cuan. Baik nasabah maupun mitra maupun bank itu harus sama-sama winning Pak. Gitu. Dan juga ada ini Pak, kita ada lagi next programnya bahwa nanti semester 1 insya Allah kita nanti akan bikin program ya, beli rumah gratis porsi haji atau gratis wisata. Nah juga untuk pelatih. Iya, nah ini satu program yang menarik ya Pak Steve ya. Jadi gimana kita berkomitmen untuk menumbuhkan pembiayaan ya. Salah satu juga untuk memberikan semangat kepada nasabah supaya yuk kita coba melakukan perbankan syariah. Syariah ini untuk semua loh. Gitu. Mempromosikannya juga lebih kayak gitu ya. Ada promo. Karena secara industri sendiri kita 2022 ini kurang lebih average kita mungkin paling tinggi ya secara share market ya, kita di 50% ya, dan year on year secara growth juga kita mencapai di angka sekitar double digit di 21%-an Pak. Itu yang itu menjadi semangat sih Pak. Dari awal ya sampai sekarang ya, itu adalah journey yang sangat panjang, tapi saya rasa kalau kita bisa bantu masyarakat ya, semangatnya tadi Pak, membantu masyarakat itu akan menjadi lebih powerful Pak. Itu pasti ada target apa lagi? Targetnya promosi itu baru 2 bulan.
Desember launching ke 12 ya. Betul. Sekarang alhamdulillah kita sudah lebih dari 300 miliar ya pencapaiannya untuk produk ini aja ya. Produk ini aja kita sudah lebih dari 300 miliar dan saya yakin sih ini akan menjadi salah satu produk solutif ya di tengah masyarakat yang mana ini akan membantu Pak. Ya, tidak hanya dari sisi financing tapi sisi funding, sisi pendanaan juga. Ya, baik dari cabang maupun dari secara area itu pasti akan terbantu. Baik. Gitu pasti. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada podcast perdana kita hari ini. Jangan lupa nantikan keseluruhan podcast video kita lainnya di channel ini. Dan jika ada masukan untuk kita, jangan ragu lagi untuk langsung komen pada kolom komen di bawah ini. Dan semoga channel ini akan semakin berkembang ke depannya dengan support kalian semua untuk klik, like, dan subscribe channel ini. See you on the next episode.